Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra untuk semuanya yang ada di channel YouTube dan yang ada di channel TikTok ya. Isra Islam Rasional Isra ya. Jadi kelompok kajian kami kasih nama Isra ya. Kajian Islam rasional gitu, dan ini dibikinkan oleh Kang Mas Wahyu, 2 kaos. Dia paper lama di YouTube ya, satu warna hitam satu warna putih gitu. Terima kasih Kang Mas Wahyu, semoga jadi amal soleh atas sholawatnya melalui kaos ini ya. Oke, mari kita panjatkan dahulu kepada Gusti Allah Agung ya, untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel ini, baik saudara kita yang ada di channel TikTok maupun channel YouTube ya, semualah ya, mereka yang telah bersolawat. Kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Agung, semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, karena sudah bersolawat untuk channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi dimanapun kalian berada ya. Tentu kita tidak lupa ya, selalu berharap begitu ya, kebaikan semua menjadi amal soleh, karena nanti di titik akhir juga yang jadi penolong kita ya amal soleh itu, bukan yang lain-lain. Nggih, matur nuwun saudaraku. Berikutnya untuk yang ada di mancanegara ataupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya. Sebentar aku lihat, jangan-jangan lupa aku mic. Oh sudah mic untuk YouTube-nya. Di mancanegara dan di dalam negeri aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku ndak kasih izin untuk hal-hal yang seperti itu. Linknya saja ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Masku bil khusus yang di TikTok ya, sudah 1.500 tap-tapnya, dan mohon terus di tap-tap supaya tidak rungkat, nanti dianggap oleh mesin TikTok tidak aktif sehingga dirungkat ya. Mohon terus di tap-tap dan terima kasih ya. Jadi aku itu biasanya kalau mau live itu langsung aku on-kan, aku unggahkan. Nanti begitu on, aku itu sibuk ngurus yang lain, materi, buku, penghapus, alat tulis, segala lah ya, mengatur kamera atau segala macam. Baru aku duduk di sini. Nah, maksudku kenapa langsung aku live kan saja. Mauku sih begitu live kalian langsung tap-tap gitu loh. Sehingga ketika aku duduk di sini kita bisa langsung naik, bisa langsung berangkat ya, tidak harus aku menunggu gitu ya. Semoga ini bisa menjadi perhatian khususnya untuk teman-teman yang di TikTok ya. Kalau sudah aku live kan langsung aja di tap-tap, nggak usah nunggu aku duduk di sini. Jadi kita nggak kehilangan waktu. Aku bisa mempersiapkan yang lain, begitu aku duduk di sini langsung sudah minimal 1.000 gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk teman-teman YouTube khususnya ya, alhamdulillah subhanallah tembus di angka 13.000 sekian tentang yang ijazah palsu seri kedua itu. Aku nggak mampu lah ya membalas semua komen-komen kalian yang sebanyak itu, tapi aku ucapkan terima kasih atas komentar-komentarnya ya. Semoga itu semua menjadi pengingat kita semua sebagai anak bangsa, bagaimana negeri ini nanti bisanya kita mendapatkan pemimpin yang jujur. Artinya kejujuran itu menjadi landasan presa posisi seseorang ketika memimpin negeri ini. Ya, tanpa kejujuran akhirnya ya seperti yang kalian tahu seperti ini. Ya, tapi juga jangan hanya mengharapkan kejujuran kepada pemimpinnya. Kita juga sebagai rakyat harus jujur. Ya, sehingga negeri kita bisa menjadi lebih baik lagi. Sebentar, ini ada WA dari Cakman.
Ya, begitu ya. Eh, dan aku jelaskan lagi, kajianku itu kadang-kadang banyak yang diikuti masuk di tengah, itu agak sulit kalian mengikutinya. Dia harus udah sejak awal karena berseri gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan. Oke, sekarang kita melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga aku harus mereview lagi ini. Ya. Ya. Aku mengunggah kajian ini bukan untuk merespon apa yang telah ditulis sebagai komentar oleh saudara kita yang kafir, ya, yang begitu dengan mudahnya memframing bahwa umat Islam itu tidak jujur. Gitu, ya. Kemarin sudah aku jelaskan tapi regulernya belum diunggah ya, jangan kamu cari karena belum diunggah sama Gra itu. Ya. Bisa lihat di live-nya yang kemarin, teman-teman yang belum lihat live-nya sekarang. Ya. Dia mempermasalahkan banyaknya tanda kurung. Gitu ya. Di Quran surat Al-Isra 17 ayat 1 itu kan nggak muncul secara eksplisit namanya Kanjeng Nabi Muhammad, tuh memang nggak muncul. Yang muncul abdihi gitu loh. Nah, dia merujuk ayat berikutnya, ayat 1 ayat kedua muncul nama Kanjeng Nabi Musa. Maka dia mengatakan yang Isra itu Kanjeng Nabi Musa dari Mesir menuju ke Palestina. Gitu loh. Ya. Sebetulnya sih aku nggak ada masalah. Kan aku sudah bilang kemarin ya, santri Isra ini tahulah ya. Sesuatu yang dalam tanda kurung itu layak untuk diperdebatkan. Artinya itu bukan tabu untuk diperdebatkan gitu loh. Kalau saudara kafir Kristen kita itu nggak setuju bahwa dalam tanda kurung itu muncul nama Kanjeng Nabi Muhammad, tidak apa-apa. Tapi janganlah dalam kegoblokanmu kamu memframing, kamu memberikan pernyataan bahwa umat Islam tidak jujur, itu yang jadi masalah. Gitu loh. Kami dalam agama kami diajarkan untuk jujur. Gitu. Kenapa itu kok muncul abdihi itu menjadi nama Nabi Muhammad? Seharusnya ditanya. Jadi kalau kita nggak tahu, itu presupposisi kita itu harusnya membangun pertanyaan, bukan membangun pernyataan, apalagi pernyataan yang mendiskreditkan sesuatu yang tidak ada pada kami. Gitu loh. Ya. Kami ini diperintahkan untuk jujur. Saya sebagai orang Islam saya harus jujur. Lihat kajian-kajianku. Kalau aku membahas sebuah kajian, itu meski yang aku setuju dan yang tidak aku setuju, itu aku sampaikan semua. Ya, ada dua pendapat. Pendapat ini A, pendapat ini B. Aku hanya setuju B. Walaupun demikian, yang A aku sampaikan itu kejujuran akademis dan itu sejalan dengan Islam. Islam itu jujur. Bukan yang aku oke-oke saja aku sampaikan, yang aku nggak oke aku umpetin, nggak boleh. Karena audien itu punya hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Ya, jadi paham ya. Boleh saja saudara kafir Kristen kita itu siapa namanya kemarin, Biang Keringat atau siapa gitu ya. Ya, tentunya di agama Anda juga kan diajari adab ya, diajari bagaimana beretika dalam pergaulan gitu. Aku nggak apa-apa kalau kamu bilang. Aku tidak mengatakan semua Kristen ya, karena teman-temanku Kristen yang beradab juga ya banyak sih. Ya khususnya untuk si yang kasih nama dirinya Biang Keringat itu. Ada etika. Kalau kamu nggak setuju, nggak apa-apa, orang aku juga sudah mempublis kok. Dan aku sudah mengatakan aku setuju dengan pendapatnya Mbak Rita Wahyu bahwa terjemahan itu adalah tafsir terpendek. Namanya tafsir kita bisa beda-beda, nggak apa-apa. Tetapi yang aku nggak setuju dan aku merasa keberatan dan aku merasa perlu memberikan penjelasan,
Ya, meskipun penjelasan itu sebetulnya stressing pointnya untuk saudara Islamku. Karena saudara Islamku juga bisa jadi nggak tahu kalau ditanya, kenapa muncul nama Kanjeng Nabi Muhammad? Sedangkan di ayat kedua muncul nama Kanjeng Nabi Musa. Gitu loh. Kenapa abdihi itu kok tidak ke Kanjeng Nabi Musa? Nah, gitu ya. Nah, kalau Kanjeng Nabi Musa kemarin sudah aku jelaskan, lihat belum ada regulernya, unggahan regulernya belum, masih antri. Silakan lihat di live yang kemarin. Itu ayatnya lain, nggak di sini. Itu ada di surat Toha. Kanjeng Nabi Musa juga Isra. Kanjeng Nabi Musa Isra, Kanjeng Nabi Muhammad Isra. Ya, jadi untuk saudaraku Islam jangan ada dalam otakmu itu hanya Kanjeng Nabi kita aja yang Isra. Ya, itu diperintahkan fiilnya amr, Isra, pakai asro itu ya, itu namanya dari Isra asro ya, itu tasrif ya, tuntutan kalimat sehingga dia berubah, tapi jadernya sama, nggak di sini. Jadi ketika aku kemarin menjalankan surat Toha itu sudah meruntuhkan ya apa yang disampaikan saudara Kristen kita, saudara kafir Kristen kita itu mengatakan Musa. Bukan, kalau Musa nggak di ayat ini. Ayat ini bercerita tentang dua Kanjeng Nabi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad dan Kanjeng Nabi Musa. Gitu loh ya. Nah. Jadi bukan kita ngebelain meskipun kemarin sudah aku jelaskan ya, Nabi itu harus kita junjung tinggi, harus kita memberikan pembelaan. Aku itu membela siapa saja. Ya, Kanjeng Nabi Isa saja baginda Yesus aku bela. Kan itu perintah di surat Petrus. Siap sedialah engkau ya apabila dimintai pertanggungjawaban tentang Kristus. Gue siap sedia. Gitu ya. Jadi tolong, ini untuk siapa saja, nggak harus dengan biang keringat. Untuk Kristen-Kristen lain, kafir-kafir lain, kajian ini terbuka. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Tapi jangan membuat framing yang itu tidak ada pada kami umat Islam. Kami umat yang diajarkan untuk jujur ya, bukan memanipulasi ayat. Kami bukan yang babi terus berubah menjadi babi hutan, tidak begitu. Ya, kami tidak boleh begitu. Itulah yang disebut dengan kitab suci dari tangan-tangan jahat. Kami tidak melakukan, tidak boleh dan nggak berani kami. Babi terus jadi babi hutan, terus Tuhan jadi Tuhan, itu kami nggak boleh. Ya, kalau perkara di Anda itu boleh dan biasa, itu ya sudah kami hormati, terserah saja. Tapi jangan ketidakjujuran itu kami timpahkan ke kami umat Islam. Nah, sekarang aku jelaskan kenapa abdihi itu kok jatuh ke Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh ya. Nah, maka sekali lagi aku ingatkan, kalau kamu nggak tahu kafir, kamu posisimu jadi penanya, kamu tanya, ajukan pertanyaan, bukan pernyataan. Kan orang goblok kalau bikin pernyataan mesti salah, dan si biangkret jelas salah. Aku sebetulnya nggak perlu lanjutkan, sudah jelas salah kalau dia bilang yang Isra itu Kanjeng Nabi Musa, karena Kanjeng Nabi Musa nanti Isra'nya itu dijelaskan di surat Toha yang kemarin sudah kita bahas. Oke. Ya, teman-teman tolong tap-tapnya terus ya supaya nggak kemarin rungkat ya. Dan aku kasih tahu lagi untuk teman-teman dari manapun kalian berada, kajian-kajianku itu memang cenderung anti mainstream. Ya, gue nggak apa-apa, gue nggak ngaji ke gue juga nggak ada masalah. Oh ya, kemarin ada yang protes katanya kok bilangnya gue. Aku sih ya nggak tentu, kadang bilang aku, saya, gue, gimana enaknya saja, enggak. Hal begitu sebetulnya nggak perlu ditanyakan lah. Namanya aja spontanitas, dan gue banyak teman, ada yang Jakarta, ada yang Betawi. Ya, gue masuk Jakarta itu ketika bis kota masih Rp50, masih ada di daerah Depok sana. Kalau ngomong pusing itu masih ingat apa? Puyang. Jadi kalau kita kan pening sakit kepala, kalau saudara Betawi kita bilang puyang gitu. Dulu gue masuk Jakarta itu Rp50 masih bisa naik bis kota. Sekarang nggak tahu berapa, nggak pernah ke Jakarta lagi ya. Jadi hal-hal gitu mbok ya dimaklumi, nggak usah ditanyakan gitu loh. Langsung ke inti permasalahan, ke kajiannya aja. Mau pakai aku, pakai saya, pakai gue itu nah terserah gue aja, terus
Mana nanti muncul yang mana? Masa orang Jawa nggak boleh pakai gue? Masa orang Batak nggak boleh pakai gue? Boy do congoni ate, unangi dokon ate. Oke, aku akan ke sini dulu ya, bahwa Israel kan ini Isra ini ya. Sorry. Israel. Ya. Kalau ada L itu selalu merujuk kepada Elohim. Elohim itu akhiran him, aku jelaskan nggak tahu itu yang 1000 kali atau berapa. Bukan berarti Elohnya banyak, tapi itu majestik, pengagungan, Allah yang agung, bukan Allahnya banyak ya. Memang akhiran him dalam edisi Ibraniun itu bisa majestik, bisa kuantitatif jamak, bisa ya, tinggal bagaimana konteksnya, karena teks itu akan ditentukan dengan konteks. Ini berasal dari Elohim yang mereka sebut YHWH, kalau kita alif lam lam ha ya. Isra itu perjalanan malam. Ya, ini gue ya. Nanti kalau lu buka di apa ya? Kamu buka kembang Google itu mungkin lain penjelasannya, nggak apa-apa. Aku akan memberikan tambahan penjelasan. Nanti mana yang mau kamu terima nggak ada masalah. Apakah kamu mau mengikuti dia? Karena kalau yang di Mbak Google itu terjemahannya nggak begitu. Terjemahannya itu berjuang di hadapan Allah. Ini kan jadi Yakob ya, penipu. Yakob itu kan menipu kakaknya Esau. Ketika mau dibunuh, Bunda Ribka tahu, Yakob suruh lari. Ya, kamu pergi ke tempat pamanmu Laban di Mesopotamia, itu mana sih ya? Daerah apa? Aku lupa namanya itu. Pandan Aran, ya, lari ke Pandan Aran dia, lari ke Pandan Aran sampai akhirnya menikahi anak pamannya Laban itu, sehingga balik lagi ya, ketika kemarahan Esau sudah reda, balik lagi di tengah jalan kan dia bergulat sama Allah. Itu nanti penjelasannya lain lagi ya, bagaimana kok Allah bisa dikalahkan itu ya. Siapa namamu? Yakob. Sejak saat ini namamu tidak lagi Yakob tetapi Israel. Nah, bergulat, berjuang. Kalau pendekatannya apa namanya, Mbah Google seperti itu ya, jadi berjuang di depan Allah gitu ya, nggak apa-apa, itu silakan saja. Aku akan memberikan penawaran baru, boleh setuju boleh enggak. Isra itu adalah perjalanan malam, dia perjalanan malam ya, perjalanan malam ya, yang dibimbing oleh sang El ini. Nah, aku sudah ingatkan kemarin, malam itu apakah harus diartikan secara harafiah, oh ini siang, Nah, nanti matahari tenggelam terus malam, apakah begitu ya, malam. Bagaimana kalau aku kasih tawaran perjalanan rahasia? Karena perjalanannya Yakob itu serba rahasia. Perjalanan dia ke Pandan Aran di Mesopotamia itu, nanti ingatku Mesopotamia, tolong nanti dikoreksi ya. Itu kan rahasia. Kalau nggak rahasia, dia diuber sama kakaknya Esau ya, selesai itu barang, dibunuh sama Esau. Begitu juga ketika dia sebetulnya kan sama pamannya Laban itu kan nggak boleh pulang, nggak boleh kembali ke Palestina, kembali ke Palestina. Juga perjalanannya kan rahasia. Ya, makanya perjalanan itu dilakukan di waktu malam. Masalahnya malam itu akan kita terjemahkan sebagai malam yang harafiah atau metafora. Ya, di mana penjelasannya? Nih, ya aku kasih tahu. Jadi supaya teman-teman Islam ya tahu juga bahwa selain kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi khususnya kanjeng Nabi Musa dan Yakob itu juga Isra, ya, melakukan Isra. Ya, kejadian berapa? Aduh, kemarin sudah tak siapin. Bentar. Kejadian 30-an ya. Ini yang bikin lama. Nah, ini. Kamu baca pergumulan Yakob dengan Allah. Nih. Ya. Nih.
Ini ya. Sorry kalau kurang jelas, ini Gaitonya lagi kuliah ya. Lihat ini. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya ya, Rahel dan Lea ya. Yang nanti calonnya akan menjadi bunda-bundanya Bani Israel ya, selain kedua budaknya. Ya. Jadi anaknya budak juga itu dianggap keturunan. Jadi jangan lagi ngomong. Masalahnya kafir ini kadang-kadang nggak taat sama Alkitabnya sih, repot. Berjibaku untuk memutus tali keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad, maka dikatakan itu nggak terhitung karena anaknya budak. Lah ini anaknya budak dihitung. Istrinya terlalu panjang kalau aku cerita ya, tapi itu sudah pernah kita bahas, videonya ada, Vikanya ada, video kajiannya ada. Rahel Lea itu sama-sama punya budak, ada Bilha, satunya siapa? Itu keempat anaknya itu sama-sama diakuin sebagai bani. Kan framing yang ada kan oleh kafir Kristen kan Bunda Hajar itu budak, sehingga Kanjeng Nabi Ismail itu yang nanti akan melari menurun ke Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak punya status sebagai bani, sebagai keturunan Abraham karena dari budak. Itu tandanya dia nggak taat kepada Alkitabnya. Jadi istri Yakob itu ada 4. Rahel, Lea berikut 2. Karena Rahel dan Lea bersaing. Yang satu ngasih budaknya, nggak mau kalah lagi, yang satu ngasih budaknya. Jadi 4 istrinya. Nah, anak budaknya itu juga terhitung sebagai bani, gitu loh. Ya, itu sudah ada video kajiannya, silakan kalian cari di sana. Ya. Waduh ya ini. Habis baterainya. Sebentar ya. Sebentar aku ambil apa namanya? Kalau sendirian begini, repot. Ambil power bank. Oke, jadi gitu ya. Ini perjalanannya itu malam hari ya. Pada malam itu Yakob bangun dan dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Jadi belum 12 ya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Ya. Langsung ke yang inti saja ya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakob. Ya. Jadi ini pergulatan itu selesai ketika fajar sudah menyingsing. Berarti kan pergulatannya kan malam hari dan memang perjalanannya itu bisa kejadian 3222 ya. Pada malam. Jadi malam, Isra itu perjalanan malam. Di tengah jalan gelut dia sama Allah. Ya. Maka gini, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakob tapi Israel, ya. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang, ya. Nantilah kapan-kapan aku jelaskan bagaimana kok apakah benar manusia bisa menang melawan Allah. Ya. Ya. Tapi intinya di sini sudah adzan, ya. Di sini sudah adzan, cuman aku agak kerepotan ya. Sendiri lagi ya. Makanya kalau aku live itu langsung aja di tap-tap biar aku nggak hilang waktu, karena yang tak urusi juga nggak hanya podcast aja, ada yang ini sebentar lagi jemput Nduk ini. Ya. Kita jeda sebentar, ada adzan.
Oke, ya. Kita sudah rehat sejenak karena ada adzan dan di sini banyak ya. Ini kan desa nih, desa. Jadi mereka adzannya tuh kadang-kadang nggak kompak gitu ya. Ada yang duluan, ada yang belakangan gitu. Ya. Dan untuk di desaku ini kalau siang itu kosong lakinya karena yang profesinya kan dua. Kalau nggak pedagang, petani ya itu. Kalau yang pedagangnya pada di pasar, yang petani ya pada di sawah, di ladang masing-masing gitu. Jadi kalau mau jamaah gitu agak sulit untuk duhur, asar ya. Kalau maghrib, isya, subuh itu alhamdulillah bisa karena orang belum kemana-mana gitu. Seperti ini misalkan aku mau jamaah, aku harus keluar desa gitu ya. Ini tempat yang adzan sana itu. Dia agak repot. Ya memang kondisinya seperti itu. Ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi Isra ini ya dapat L. Ini perjalanan malam. Nah, terserah nanti kamu malamnya itu malam secara harafiah atau metafora itu memang perlu cermatan tersendiri gitu ya. Oke. Jadi aku simpan dulu ini ya Alkitabku. Nanti kita ke Al-Qur'an ya. Oke. Jadi begini. Dari kajian ini kalian tahu bahwa yang mengalami Isra itu ada 3 nabi paling tidak ya. Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Musa, dan Kanjeng Nabi Yakob yang kemudian disebut Israel itu ya. Oke. Clear ya di situ ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kemarin aku sudah jelaskan surat An-Nur 2463 ya. 2463 tolong dibuka. Surat 2463 kita tidak boleh memanggil dengan panggilan sembarangan ya. 2463 ya, aku review sejenak. Sorry kok 24 ya. 2463 ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. La taz'alu du'a rasulu bainakum ya. Di sini aku nggak baca semua ya. Intinya saja yang mau aku sampaikan. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul. Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagai kamu kepada sebagian. Ya, di sini sebut Rasul. Tapi umat Islam tahu Rasul yang dimaksud itu siapa. Tahu mereka. Dan itu ada dikurung nama memang. Dan aku nggak keberatan sih. Dan aku sudah mengatakan sesuatu yang dikurung itu boleh diperdebatkan. Boleh. Tapi jangan kafir-kafir memframing kami tidak jujur sebagai orang Islam. Itu yang aku nggak mau. Ya. Nah, nanti aku jelaskan. Ada Rasul, ada Nabi, ada Abdi, Abdihi biasanya begitu. Nanti ada Ibadur Rahman. Ya, aku nggak tahu kalian teman-teman Islamku pernah ngaji seperti ini, pernah dijelaskan seperti ini sama guru-gurumu, sama kiaimu, sama ustadz-ustadzmu. Ya, itu julukan-julukan kalau nggak dipahami ruwet semua nanti bagaimana memahami Al-Quran. Ya, ada Rasul, ada Nabi, ada Abdihi, Abdih ya, budak, bisa diartikan budak, bisa hamba, ya. Terus ada lagi nanti istilah kalau dia jamak Ibadur Rahman. Siapa Ibadur Rahman itu?
Ini gelar-gelar. Ya, gelar-gelar. Kita itu diupayakan untuk masuk yang ibadur rahman. Ya, kalau yang rasul ya enggak mungkin. Yang nabi enggak mungkin. Abdihi, ya kita berusaha ke sana, karena kalau kita ngasih, misalkan kita bersolawat kepada pembangunan sebuah pondok pesantren atau masjid ya, terus 1 juta rupiah, biasanya kalau nggak mau disebut namanya, dari hamba Allah. Hamba Allah itu apa? Abdullah. Nah, pertanyaannya, dia benar-benar hamba Allah enggak? Hati-hati, kita sudah bisa. Tapi kadang-kadang ada 2 tujuan ya. Mungkin itu cita-cita dia sebagai bagaimana mungkin bisa berusaha menjadi hamba Allah ya. Bukan berarti dia mengklaim hamba Allah. Karena hati-hati, apakah kita sudah pantas mengklaim sebagai hamba Allah sementara kita masih menjadi hamba-hamba dunia, entah itu hamba jabatan, ingin jadi presiden, maka semua upaya ya dilakukan untuk supaya terpilih jadi presiden, tebar pesona itu apa sih namanya lah, lupa aku ya. Setelah jadi presiden ternyata jahatnya sama rakyat, itu kan dia hamba kekuasaan. Belum lagi hamba harta, gaji sudah 14 miliar orang Pertamina tapi masih korupsi 300 triliun ya. Ini hamba-hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba kekuasaan, hamba tetek bengek gitu loh. Maka dari ngaji ini kamu, kalau misalkan kamu bersolawat mendukung ya, membantu ada pembangunan masjid atau pembangunan pondok pesantren gitu ya, terus kamu nyumbang 1 juta atau 2 juta atau berapalah, 5 juta sudah nggak apa-apa gitu ya. Terus dari hamba Allah gitu. Itu kamu, itu ada konsekuensi logis loh. Hatimu itu harus kamu tata dulu, karena hati itu nanti akan menentukan. Pemahamanmu tentang Abdullah itu nanti menentukan. Kalau enggak Gus, itu hanya sebuah penyemangat, supaya doa semoga aku bisa menjadi hamba Allah, enggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau kamu mengklaim kamu sebagai hamba Allah, malu kita sama Kanjeng Nabi. Karena pada hakikatnya kita masih menjadi hamba-hamba dunia, entah itu jabatan, harta, tahta, tetek bengek. Tapi kalau kamu memang sudah benar-benar menjadi hamba Allah, tapi apakah benar gitu? Jadi intinya hamba Allah itu adalah, nanti dijelaskan di Ibadur Rahman itu ya, hamba-hamba yang maha penyayang ya. Nanti di sana akan aku jelaskan lagi ya. Sehingga sebetulnya kalau kita menamai diri kita dengan gelar hamba Allah, itu kan Abdullah, itu agak ngeri sih ya. Kita kan orang yang andap asor ya, tidak congkak, tidak fraud, kita yang humble lah ya. Tetapi bagaimanapun memang untuk mendapatkan gelar hamba Allah itu sesuatu yang harus kita raih. Cuman kan nggak perlu ngomong, aku ini hamba Allah, aku ini hamba Allah. Dapurmu ngomong hamba duit, hamba jabatan, hamba kekuasaan, hamba tetek bengek gitu ya. Pencitraan, gue lupa. Kan sekarang banyak orang pencitraan. Ini tahunnya aja masih presiden masih kepilih kemarin. Nanti untuk tahun yang 2024, 2029 sudah ada sekarang yang membangun pencitraan. Demi apa? Demi kekuasaan. Terus begitu cangkemnya mau ngomong hamba Allah, gue mau tanya, lu hamba Allah apa hamba kekuasaan? Jadi nggak gampang menamakan dirinya hamba Allah, malu sama Kanjeng Nabi. Kita sudah berhak belum untuk mendapat gelar hamba Allah? Itulah nanti yang dijelaskan di Ibadur Rahman gitu. Ya, di surat ini sudah aku kasih tahu, kita nggak boleh jambal. Jambal, kata orang Jawa jambal, manggil langsung ke nama itu ndak etis. Gusti Allah marah nanti, kita ndak boleh menjambal. Dan di sini disebut rasul, itu juga gelar. Tapi kita tahu, dan itu ditambah kurung Muhammad, terus itu kafir mau protes gitu. Kan tambah nampak gobloknya kafir kalau begitu.
Kalau nggak tahu Al-Quran, tanya sama yang ngerti. Tanya sama yang ngerti, karena tidak semua Islam juga ngerti Al-Quran. Kalau dia nggak belajar ya nggak ngerti. Maka fungsi kita studi ini kan menjadi ngerti supaya gobloknya hilang. Tuh, ya. Jadi kafir-kafir ini juga supaya tahu, ya nggak usah memframing. Kan agamamu juga tidak diajarkan untuk tidak beretika gitu ya, supaya hubungan di antara kita itu tetap harmonis. Beda nggak apa-apa, memang itu sunatullah. Cuman kan kalau langsung mengatakan orang Islam curang itu kan ya nggak enak di telinga. Ya, oke, itu gelar ya. Abdullah, hamba Allah, budaknya Allah, itu gelar. Jadi kalau kita sudah menjadi Abdullah, itu urutan pertama itu Allah. Kedua, Kanjeng Nabi. Ketiga, orang tua, bapak ibu. Presiden nanti dulu presiden. Gue disik presiden, gak ada urusan kita. Kita bukan menerima, bukan menolak ya. Tapi engkau disik, kata orang Jawa, engkau disik. Atau kalau kata saudara kita dari Pasuruan, kumahangke wae lah. Abdi mah kumahangke wae. Aku sih bagaimana nanti aja. Bagaimana nanti? Kalau dia mimpin bagus ya kita taat. Kalau enggak ya sudah, isi going aja. Ya, nothing tulus lah, gitu. Ya, sekali lagi ini penting ini. Jadi kalau aku ngajar kajian Al-Quran itu selalu kemana-mana. Jadi memang begitu styleku. Dia nggak strike, dia singular berputar-putar. Nah, sesuatu yang penting. Padahal aku kan mau menjelaskan saat ini ya. Kalau kamu sudah mengklaim, berani mengklaim ya nggak apa-apa. Aku ini Abdullah ya nggak apa-apa. Berarti kamu hamba Allah.